Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo dan menyatakan status tersangkanya sah. Dalam putusannya, hakim juga menilai pra-peradilan tersebut disalahgunakan untuk menunda sidang pokok perkara. Lantas apa dasar pertimbangan hukum di balik putusan ini? Apakah kuasa hukum pra-peradilan memang dilakukan Roy sebagai strategi menunda sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Yasena, yang sudah hadir di studio, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara Bang Ade Darmawan yang juga sudah hadir di studio. Bang Yasena, saya langsung saja. Hakim menolak seluruhnya pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Bagaimana Anda melihat putusan ini, dan hakim juga menyebut bahwa pra-peradilan Roy Suryo ini sudah disalahgunakan? Ini sudah diatur dalam KUHP di pasal 158, 164 ya. Itu boleh kita mengajukan pra-peradilan. Jadi kalau misalkan hakim mengatakan itu Roy Suryo menyalahgunakan, itu saya rasa suatu hal yang pendapat hukum saja, pendapat dari hakim saja ya kan. Tadi sudah disampaikan pendapat juga. Subjektif itu maksudnya? Ya, pendapat hakim tunggal kan di situ ya kan. Tiap hakim itu tidak sama pendapatnya. Nah, kaitan dengan permasalahan ini, Roy Suryo itu dalam perkara pokok memang tidak melepaskan untuk sebagai status tersangka. Kita ini menguji pasal 32 ayat 1 terkait dengan ITE. Itu aja. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan masalah untuk membebaskan Roy Suryo, nggak masuk ke sana. Oke, tapi hakim dengan jelas loh menyebut bahwa Roy Suryo menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara. Ya, itu alasannya Pak Hakim itu karena dikira bahwa kita mencicil pasal, ya kan? Sekarang ada pasal 32 ayat 1, nanti ada pasal lagi menyusul, bla 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 bla, seperti itu. Ya itu silakan aja hakim punya hak, ya hak yang harus didengar putusannya dan harus dipatuhi oleh kita kan gitu. Memang seperti itu putusan hakim gitu kan. Kenapa Mbak Ade ketawa-tawa nih? Anda bagaimana membaca dan juga melihat putusan pra-peradilan ini ditolak seluruhnya? Ya, Mbak Cynthia, sebelum putus pun saya sudah menyampaikan di Kompas bahwa ini ibarat mencicil panci sama tukang kredit. Kreditnya di mana? Yaitu pasal 32, 35. Padahal kita tahu Mbak Cynthia bahwa pasal 32 dan 35 itu jelas, ya kan, lex spesialis. Artinya tidak bisa secara parsial. Dia harus utuh. Misalkan katakanlah pasal 32, 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, harusnya utuh kan? Nah, di sini dilihat niatnya. Sehingga hakim ini kan bukan patung. Hakim ini adalah terpilih sebagai hakim bukan karena jadi menurut Anda niatnya apa dong? Niatnya yang mengulur-ngulur waktu. Kalau memang mau, katakanlah begini, ini sebenarnya bisa dibagi 2 klaster saja. KUHP, aturan apa yang diterapkan, katakanlah begitu, yang dikomplain, ya 310, 311, itu satu rangkaian. Jadi kemudian Anda lex spesialis satu rangkaian. menyarankan hukum nih ya? Bukan menyalahkan hukum. Sesuatu yang tidak diatur. Menyarankan maksud saya? Saya menyarankan kepada beliau, teman-teman, bahwa ini kan cukup 2 klaster saja, cukup. Kemudian kalau ada dimenangkan, nah katakanlah ini dimenangkan, ada yang putusan kemarin terkait HAN, itu kan administrasi. Nah, apakah dia ditahan selama berhari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggugat sesuatu ketika kemudian itu memang terjadi pelanggaran HAM di situ. Tetapi kalau due process of law, dia tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ada proses lidik, ada proses sidik, kemudian penetapan tersangka. Jadi menurut Anda permohonan Roy Suryo ini memang tidak relevan sejak awal? Dari awal saya sampaikan bahwa ini tidak relevan. Tetapi itu kita kembalikan kepada hakim. Kalau hakim menilainya bahwa ini betul-betul tidak relevan, berarti sepemikiran para penegak hukum. Kan itu yang harus kita tanamkan. Jadi kalau di sini saya lihat penafsiran hakim ini, jadi terkait dengan permohonan pra-peradilan bahwa itu hanya dianggap mencicil pasal. Sebetulnya di sini kalau dari kami ya, di sini mohon maaf pra-peradilan itu jadi hakim sendiri tidak mempertimbangkan ya pokok permohonan kami juga tidak mempertimbangkan jawaban dari termohon maupun hakim itu sendiri, lebih kepada penafsiran hakimnya itu sendiri, sehingga mengatakan tadi seolah-olah bahwa pasal yang diajukan itu dicicil. Nah, itulah yang keluar seperti itu akhirnya. Ya, tapi memang itulah hukum. Itulah kewenangan daripada mahkamah yudisial kita. Artinya dari 3 pilar kan jelas tuh. Yudisial memiliki kewenangan itu. Gitu loh.
Tapi kalau kita bicara soal cicil mencicil, ini kan juga sudah disampaikan bahwa sudah masuk ya yang pra peradilan ketiga. Ya. Perkaranya ganti Bahkan kan- kerugian. Dan bahkan- bahkan tadi Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra peradilan keempat. Berarti membuktikan dong bahwa misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Ya, Bagaimana? bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Ya. Berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya pasal berapa aja yang belum nih. Ya mungkin kita akan bahasanya apa Sekaligus tuh. sekaligus Gitu kan, dong, kan Bang. gitu. Sekaligus Mungkin kan saja. gitu. Jadi Karena ketahuan kalau ditolak, jadi tolak semua, jadi gitu, tantangan udah tuh dari selesai. hakim seolah-olah mencicil. Nanti Gitu. mungkin kita akan masukkan 3 begitu. Sampai berapa profit sebenarnya? Ya kita nggak tahu ya sampai berapa papit, tergantung nanti niatnya pelaksanaannya udah mempermainkan bagaimana. Profit. Jangan nuduh. Abang ini nuduh nanti bisa Saya nuduh. Anda menduganya Nggak bisa. untuk Menduga. tujuan apa sih? Singkat saja. Pertama, tidak ada keberanian untuk menghadapi proses pokok perkara. Oke. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka Singkat. tidak punya bukti otentik untuk bisa disandingkan yang dikatakan palsu itu tadi. Oke. Apa? Tidak ada, nothing. Jadi kalau menurut Please Anda lose. menundanya sampai kapan? Ya, nol besar, zero. Sampai kapan menundanya? Ya, saya rasa mereka bisa sampai 4-5 kali. Saya Oke, rasa. betul. Itu pasti rancangan mereka. 4-5 kok. kali, singkat saja, waktu sudah kalau habis. kita menyatakan sampai Udahlah baco, 4 Bang. atau 5 kali dan lain udahlah baco, sebagainya. lawan baca coy. Ya kan, udah. Dijaga udah, Bang. bahasa Anda, ngomongnya dijaga, jangan terlalu kasar, dijaga Pak. Nanti bahasanya, abang akan dijaga dapat bahasa. balasannya yang Silakan, kayak singkat lah saja. baco tuh. Jadi begini ya. Jadi mengenai masalah prapid mau dilaksanakan berapa kali, yang penting objeknya berbeda, ya kan? Oke. Jangan kita tergiring dengan keinginannya beliau ini. Loh, ya kan? siapa Prapid yang ini menggiring-giring? Dia yang mengikuti menggiring-giring. itu kan putusan prapid yang kedua. Oke. Nanti kan prapid yang ketiga sudah masuk. Benar tidak dugaannya bahwa prapid ini akan terus dilakukan sampai ada putusan di sidang Dr. Tifa? Supaya bisa meraba jalannya sidang ini? Benar Kita Bagaimana tidak Anda bisa menjawab? memperkirakan sampai ke sana. Yang jelas dari pihak kubu Roy Suryo juga kita siap untuk bersidang. Tapi kaitan dengan masalah pasal-pasal yang diseludupkan, yang diterapkan antara KUHP umum dengan undang-undang yang bersifat khusus ini, yang leg spesialis ini, makanya kita uji nih di dalam prapid ini. Itu aja intinya. Oke, artinya masih akan ada prapid-prapid berikutnya. Ya, tentu. Kita Mereka masih akan pasti akan nantikan. melakukan itu, Mbak Oke, Sintia. baik. Terima kasih, Baik, Bang sama-sama. Yasena. Terima kasih, Bang Ade sudah berbagi perspektif. Kita nantikan selanjutnya peradilan ketiga. Betul ya, terima kasih. Siap. Terima kasih, Mbak Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Istana buka suara soal pernyataan kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya.